Yesus melihat masalah sebagai titik awal mujizat, murid-murid melihat masalah sebagai masalah. Makanya dari awal saya bilang, masalah bukan masalah. Yang sering kali jadi masalah adalah cara kita melihat. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Diberkati Tuhan, amin. Apa kabarnya pagi ini? Disayang Tuhan. Orang yang kepadanya Tuhan mau curahkan berkat, yaitu saudara, amin. Pak Pendeta, saya banyak masalah. Pak Pendeta, saya ada tantangan. Mana yang ada tantangan? Ada masalah, boleh angkat tangannya. Setiap orang hadapi masalah, hadapi tantangan. Tapi kita perlu tahu, masalah bukanlah masalah bersama Tuhan. Seringkali masalah jadi masalah karena kita melihatnya dengan cara yang salah. Dan kadang-kadang kita bukan butuh masalahnya selesai. Kita butuh pertama-tama adalah kita melihatnya dengan cara yang benar. Ingat nggak? Elisa dikepung oleh tentara Aram. Karena Raja Aram sedang marah kepada Elisa. Jadi memerintahkan pasukan berkudanya, tentaranya, cari Elisa, tangkap Elisa. Dan Elisa dikepung di gunung itu, dan Elisa sedang bersama dengan bujangnya atau hambanya. Bersama dengan bujangnya. Dan bujangnya melihat bahwa ada kereta berkuda tentara mengelilingi mereka, hendak menangkap mereka. Dan kemudian bujangnya menjadi takut. Alkitab berkata, kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6, bujangnya menjadi takut dan datang kepada Elisa dan berkata, celaka tuanku. Menggunakan kata celaka, menggambarkan tentang khawatir, takut, cemas. Dan ini jadi kebiasaan banyak orang, hancur hidup saya. Lihat masalah hancur, lihat tantangan. Aduh, berantakan semuanya. Segera merespon berdasarkan apa yang dia lihat. Dan dia salah melihatnya. Dia melihat yang salah, dia lihat masalah, dia bukan lihat Tuhan dan janjinya. Sama seperti bujangnya Elisa. Sehingga berkata, celaka tuanku, apa yang dapat kita perbuat? Yang menarik kalau kita baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 17 dikatakan seperti ini. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Yang menarik, Elisa tidak berdoa supaya musuh tersingkir, supaya musuh pergi. Yang menarik, Elisa berdoa supaya mata bujangnya melihat. Kan dia udah lihat. Dia udah lihat ada tentara, ada pasukan yang menyerang. No, Elisa mau dia melihat yang benar. Dikatakan seperti ini. Maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Elisa bisa melihat sebelum musuh datang sudah ada malaikat bersama Elisa. Tapi bujangnya nggak lihat. Saudara harus bisa lihat. Karena di atas kayu salib sebelum kau lahir, sebelum kau ada di dunia ini, sebelum kau hidup bernafas, Yesus sudah mati di kayu salib. Apa hubungannya Pak Pendeta? Ketika engkau percaya Yesus, Yesus sudah membayar semua harga, solusi, jawaban, doa, jawaban atau solusi dari masalahmu, jawaban dari masalahmu, kemenangan dari masalahmu sudah selesai, sudah disediakan bagimu. Masalahnya kamu gak lihat, itu yang buat kamu jadi takut, cemas, khawatir, sama seperti bujangnya Elisa. Tahu dari mana Pak Pendeta? Elisa sebelumnya udah lihat ada kuda berapi, ada malaikat berkemah di sekelilingnya. Secara kasat mata dia nggak lihat, tapi dia lihat dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Lihat, ada malaikat, ada perlindungan, dan ada kata meluputkan. Ada jawaban doa. Elisa tahu masalah bisa ada, tantangan bisa ada, tapi Elisa tahu sebelum masalah ada, jawabannya sudah ada. Elisa tahu ada bahaya yang bisa mendatangi, tapi Elisa juga tahu sebelum bahaya itu mendatangi bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan sudah punya perlindungan, ada malaikat bersama dengan dia. Sebelum ada sakit jantung, sebelum ada sakit
di lambungmu, sebelum ada masalah keuanganmu, sebelum ada masalah di rumah tanggamu, Tuhan sudah siapkan jawaban doanya. Yang seringkali membuat kita kehilangan jawaban doa, kita melihat bukan pada yang Tuhan janjikan, kita melihat bukan pada janji Tuhan, kita melihat pada masalahnya. Cara kita melihat salah. Dan ketahuilah ketika Elisa berdoa supaya bujangnya melihat, dan kalau saudara ikuti terus, Elisa tidak mengalami kehancuran, kekalahan, tapi Elisa justru mengalami kemenangan. Itu yang Tuhan mau ada di hidup kita. Masalah bukan masalah kalau kita bisa melihatnya dengan benar. Jangan pernah juga menjadikan masalah identitasmu. Ya, saya orang bermasalah. Enggak, kamu anak Tuhan yang sedang hadapi masalah. Kamu bukan orang bermasalah. Kamu anak Tuhan yang sedang menghadapi sakit jantung. Kamu bukan orang yang sakit jantung. Kamu anak Tuhan yang sedang menghadapi sakit gula atau diabetes. Kamu bukan penderita diabetes. Beda nih, kalau kamu penderita diabetes artinya ya kamu dikungkung oleh itu. Tapi kamu bukan penderita diabetes. Kamu sedang hadapi diabetes. Kamu anak Tuhan yang sedang hadapi diabetes. Jangan biarkan masalah jadi identitasmu. Kamu bukan orang yang berhutang-hutang. Kamu anak Tuhan yang sedang menghadapi hutang. Saya coba menjelaskannya bahwa seperti ini. Jangan biarkan masalah jadi identitasmu. Karena ini identitasmu. Tuhan menciptakanmu dengan tujuan. Roma 8 ayat 16 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita anak Tuhan, amin. Dan jika kita anak Allah, maka kita juga ahli waris. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Tuhan janji setiap masalahmu tuh ada solusinya di Alkitab. Ada janji Tuhan untuk setiap masalahmu. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kata menderita di sini bukan berarti kita menderita di kayu salib sama seperti Yesus, bukan. Tapi kita berani menanggung, berani berperang di peperangan antara melihat masalah dan melihat janji Tuhan. Di situ ada peperangan, perjuangan yang harus kita rebut. Kita harus berani lebih besar melihat janji Tuhan daripada melihat masalah. Dan Tuhan mau kita punya perspektif yang benar. Yesus juga berulang kali menghadapi masalah. Contohnya 5.000 orang laki-laki belum makan. Itu masalah. Tapi Yesus melihatnya sebagai titik awal mujizat. Murid-murid menganggapnya sebagai masalah. Guru, di mana cari makan sebanyak ini untuk orang sebanyak ini? Yang kami punya sedikit. Tapi Yesus melihatnya sebagai kesempatan untuk lihat mujizat. Yesus ucap syukur 5 roti 2 ikan. Dan mereka semua makan sampai kenyang dan sisanya 12 bakul. Yang membedakan adalah cara pandangnya, cara melihatnya. Yesus melihat masalah sebagai titik awal mujizat, murid-murid melihat masalah sebagai masalah. Makanya dari awal saya bilang, masalah bukan masalah. Yang sering kali jadi masalah adalah cara kita melihat. Pagi ini Tuhan mau setiap kali kita ada masalah, kita tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir. Gimana caranya? Perbaiki cara melihat. Baca firman, supaya engkau bisa lihat dengan clear, dengan jelas, bahwa Tuhan mengasihimu. Kamu anak Tuhan, kamu diberkati Tuhan, kamu pasti ditolong Tuhan. Gak mungkin kamu dibiarkan sendirian, gak mungkin kamu ditinggalkan. Kamu sudah doa, gak mungkin. Kalau sudah doa, ada kejadian yang di luar kendalinya Tuhan. Kalau sudah doa, semua di dalam kendalinya Tuhan. Kamu sudah menyerahkan kepada Tuhan. Gak mungkin apa yang diserahkan kepada Tuhan Tuhan abaikan, Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak perhatikan. Tuhan pasti perhatikan. Jadi kuatkan hatimu pagi ini, percayalah bahwa masalah bisa ada, tapi kita mau melihat bahwa janji Tuhan ada juga di hidup kita. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan ingatkan kami untuk kami bisa melihat dengan baik, yaitu melihat janji Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat apa yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan, itu yang boleh terjadi di hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, pagi ini, kemana pergi, kemana melangkah, tuntun langkah umat-Mu, tuntun langkah anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur.
Beri kelegaan buat yang beban berat. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Masalah bisa ada selama saya hidup di bumi, tapi janji Tuhan lebih banyak daripada masalah yang saya hadapi. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga tinggalkan jejakmu, tulis namamu mungkin. Kalau mau titip doa juga boleh. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Biar dengan apa yang kamu bagikan banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!